Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini enak ini kalau semuanya dibuka. Jadi salah satu, sebentar saya mau uji apakah kalau dengan ini suaranya lebih baik atau tidak. Ini suara tanpa. Nah, kalau ini suara dengan ini headset. Apakah lebih baik ini atau yang tadi? Yang tadi. Yang pertama ada echonya sedikit, Ustadz. Iya, ada echonya yang tadi ya. Sebut lagi. Nah, Ya. Nah, ini sengaja ini nggak sengaja pakai ini tadi. Jadi nggak salah kalau nggak sengaja. Di negara kita kalau nggak sengaja nggak apa-apa. iya Ustadz. Nggak sengaja nggak apa-apa. Pertama, nggak sengaja beli air keras. Nggak sengaja kemas kecil. Yang ketiga, nggak sengaja bangun sebelum subuh, nungguin. Yang keempat, nggak sengaja ngikutin dari belakang. Nggak sengaja ngintai 3 hari. Nggak sengaja nungguin selesai subuh. Nggak sengaja cipratin. Nggak sengaja kena muka. Kena mata. Semuanya kata hakim nggak sengaja. Ketok palu cuma setahun, nggak sengaja juga. Luar biasa negeri kita. Bahkan setengah tahun. Nggak sengaja. Ya, saya punya catatan. Sebelumnya bulan tahun 2017 melempar keras kepada istrinya dihukum 20 tahun. Kemudian ada juga yang melempar air keras dihukum 18 tahun, kemudian 12 tahun, 12 tahun, dan 10 tahun. Urutannya seperti itu. Belum pernah yang seperti ini. Ya itulah, kita merasa, lah ini belum mulai, udah kencang aja nih belum mulai. Masya Allah. Mohon maaf Bang Jin. Mohon maaf semua, Pak Imam, Pak Neno, mohon maaf semua. Habis gimana saya nggak sengaja tadi pakai itu. Ya. Bismillah. Innalhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah sekalian, wabil khusus semua ketua nih yang saya tak sebutkan lagi satu persatu mengingat waktu yang sudah cukup jelang asar. Saya ingin menggarisbawahi teman-teman yang ada di sini semua. Pertanyaan saya sederhana saja. Hostnya buka dong, biar kita bisa ngobrol dong. Iya Ustadz, hadir Ustadz. Ajib, begitu. Nah, baik. Saya mau bertanya nih kepada teman-teman di sini. Adakah di antara kita yang pernah silaturahim? Semua pernah Ustadz, sepertinya. Pernah? Karena ini temanya penting loh. Silaturahim wanita loh. Silaturahim nasional ini silaturahim. Maka saya mau bertanya, pernah nggak kita silaturahim? Sekali saja seumur hidup. Pernah. Pernah? Iya. Pernah, benar. Sering. Sering benar? Iya. Coba ceritain. Yang bilang sering siapa tadi itu? Tanggung Saya. jawab tuh. Tanggung jawab. Bersilaturahim. Coba contohnya kapan? Kapan silaturahim kapan? Ya kita mengunjungi keluarga, mengunjungi Namanya kerabat. bukan silaturahim, itu bertamu, bertetamu. Ayo, yang lain. Ayo, boleh ajukan tangan. Yang lain. Contoh. Enak dialog, jangan saya sendiri. Iya benar Ustadz. Iya. Ayo buka suaranya. Keluarga yang lama tidak berjumpa. Pernah nggak silaturahim? Pernah. WA, kemudian mereka bisa saling berhubungan. Itu kan silaturahim juga Ustadz. Siapa? Ulangi. Membuatkan WA wadah untuk WA grup untuk keluarga yang saling berjauhan dari puluhan tahun tidak ketemu, kemudian mereka saling berhubungan dan saling bertemu di situ. Itu kan silaturahim. Itu ngobrol, bukan silaturahim. Ustadz, silaturahim itu menyatukan dua orang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu dia saya bilang, pernah nggak di antara kita sekali aja silaturahim? Pernah. Coba cerita dulu. Mengakurkan, menyatukan dua orang atau dua keluarga yang tadinya hubungannya tidak baik menjadi hubungan yang menjadi baik. Itu silaturahim. Kalau kita datang ke rumah tetangga, itu namanya bertetamuan kalau orang Betawi bilang. Iya. Bukan silaturahim.
Kalau Saya ada dapat hadiah. Iya, kalau ada bos kita, bentar. Ada bos kita ini, bos kita open house di rumahnya. Ini anak buah, staff jarang ketemu si bos. Lalu kemudian bos ini bilang, Lebaran open house, silahkan silaturahim. Itu bukan silaturahim, itu namanya carmuk, cari muka namanya. Silaturahim. Atau kadang-kadang begini, oh rumahnya jauh banget. Selama ini cuma WA-WAan doang sama dia. Rumahnya jauh di ujung Berung. Rumah kita di Condet. Ujung Berung sama Condet. Nggak pernah ketemu. Akhirnya suatu ketika yang rumahnya di Condet lagi jalan menuju ke ujung Berung. Gue lagi di ujung Berung nih. Gue mau mampir ya, mau silaturahim. Bukan. Selama ini nggak putus rahimnya. Selama ini WA-WAan. Selama ini telepon-teleponan. Belum putus rahimnya. Dia belum silaturahim. Dia berkunjung. Dia bertetamuan namanya. Atau silaturahim begini kali. Seorang mantu sama orang tua. Dia selalu datang ke rumah mertuanya. Mertuanya rumahnya di Medan. Dianya di Banjarmasin. Orang tuanya di Jawa. Dia nggak bisa bilang ke orang tuanya. Selalu dia berkunjung ke mertuanya karena nggak enak sama lakinya misalnya. Suatu ketika dia ngomong sama lakinya. Mas, sekali-kali ke rumah orang tua saya dong di Jawa. Jangan ke Medan dulu begitu. Nah, si anak itu bilang silaturahim ke rumah orang tua. Itu baru silaturahim, betul? Betul. Bukan, itu namanya birrul walidain. Ustaz itu membingungkan. Oke, kalau gitu silaturahim. Oh, gini. Karena nggak pernah ketemu, selama ini cuma di Facebook, di Twitter, akhirnya di grup, akhirnya dibikin wadah. Kita kumpul-kumpul di Hotel Sultan. Seluruh alumni SMA 14 angkatan 82 gitu. Ayo kita kumpul semua. Nah, akhirnya disitulah silaturahim, betul? Bukan, itu reuni namanya, reuni. Ya. Makanya pertanyaan saya sini serius ini. Pernah nggak sebenarnya kita silaturahim? Ada orang sirik sama kita, ada orang dengki sama kita, ada orang jelek-jelekin kita, tapi kita datang ke rumahnya, kita bawain makanan. Itu yang namanya silaturahim. Hebat itu. Itu yang namanya silaturahim. Walaupun yang kita datang ke sana bawa kongguan isinya rangginang, nggak apa-apa. Yang penting kita datang ke sana. Salah. Malah enak. Kongguan itu rengginang. Iya, kan di Jakarta begitu. Belinya Lebaran, belinya bulan puasa, biskuit kongguan. Dimakanin sama anak-anaknya semua, akhirnya pas Lebaran habis tuh kongguan, isinya rangginang. Isi rangginang di akhirnya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, silaturahim itu nggak gampang. Silaturahim itu Masya Allah. Ya, kata Nabi Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Al-Yukrim. ya, fal yukrim juga jauh. Ya, fal yuhtaram jarahu, fal yukrim dhaifahu. Dan juga apa? Menyambung fal silaturahim, nyambung silaturahim. Dan tahu nggak ancamannya? Ini nggak main-main. Saya bacakan nih hadisnya nih. Nih saya bacakan hadisnya. La yakul jannah qatarahum. Qatarahim. Tidak bakal masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bukhari wa Muslim. Bukhari wa Muslim. La yakul jannah. Tidak bakal masuk surga. Jadi hati-hati saudara. Orang yang marahan 3 hari aja udah haram. 4 hari, sebulan, wudu, la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Di hadapan Allah duduk berdua, kenapa lo marah, kenapa lo marah. Begitu saudara. Hati-hati. Dan yang disegerakan siksaannya di dunia adalah orang yang memutuskan silaturahim. Jangan-jangan kita banyak penyakit karena kita memutuskan silaturahim. Jangan-jangan hidup kita nggak lancar karena kita memutuskan silaturahim. Jangan-jangan persoalan terus datang kepada kita karena kita memutuskan silaturahim. Jangan-jangan persoalan bangsa ini berantakan karena kita memutuskan silaturahim pada mereka yang beda pilihan presiden sama kita. Jangan-jangan. Mulai. Mulai nih. Hati-hati. Silaturahim itu adalah satu perbuatan unik yang dibalas tunai di dunia dan bagi orang yang menjalankan. Apa itu? Panjang umur dan kemudian bertambah rezeki dan sehat walafiat. Itu ganjarannya. Tetapi kebalikannya begitu juga.
orang yang memutuskan silaturahim linglung, pasti cepat pikun, pasti dia pelupa, dia dapat ganjaran di dunia dan di akhirat lah yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Naudzubillah min Kita dzalik. bertanya, pernah nggak kita silaturahim? Nih, sebagai contoh coba. Saya tinggal di rumah nomor 21. Ibu tahu di rumah 21. Dari rumah 1 saya paling ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 21. Rumah nomor 10 itu ngeselin banget. Udah di rumahnya, udah dibilang assalamualaikum kagak jawab, udah becek mulus, nyiram mulu di jalan sampai kita lewat sampai becek depan rumahnya. Becek kali itu disiramin terus. Pokoknya ngeselin banget di rumah nomor 10. Kita kasih makanan. Kita kasih makanan ditolak. Oh, jangan terima kasih gitu. Ya Allah. Itu ngeselin banget deh rumah nomor 10. Kita bawain makanan ditolak. Kita datang nggak ada orangnya. Padahal ada. Kedengeran lagi bilang sama pembantu, bilangin nggak ada. Kenceng-kenceng gitu loh. Bagaimana itu rumah nomor 10 ya? Tetapi rumah nomor 19 orangnya baik banget. Ada apa-apa bawain makanan ke rumah. Kalau lebaran duluan datang. Waktu bulan puasa dia datang bawain buka puasa. Kalau dia keluar negeri dia bawain oleh-oleh. Walaupun cuma tempelan kulkas, tapi dia bawain oleh-oleh. Nah, teman-teman sekalian, nah, jadi teman-teman sekalian, ya, ketika lebaran, rumah mana yang kita akan kunjungin? Rumah nomor 10 atau nomor 19? Nomor 10. Mari ngomong kayak Jawab. Nomor 10. Nyambung silaturahim. Yelah, rumah nomor 10. Cie. Serius. Sawah. Ada nomor 10 19. Sawah. Serius. Jangan harap dong. Serius. Kan sudah mendapat hidayah dari Allah selama Ramadan. Allahu Akbar. Nah, kalau kita berkunjung ke rumah nomor 19, dalam istilahnya ini break even point. Break even point sama saja impas. Dia berbuat baik sama kita, kita berbuat baik sama dia. Ya. Tapi yang disebut silaturahim itu adalah yang datang ke rumah nomor 10. Dia emang ngeselin, dia emang gondokin, dia emang bikin-bikin lah. Tapi tahu nggak? Disitulah nilainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa barik alaih, ketika dia pulang buru-buru dari masjid menuju rumahnya, minta Sayyidatuna Aisyah untuk membuat sup hangat, ya, karena ada satu keperluan. Sup hangatnya ini dikasih siapa? Dikasih Abu Bakar Siddiq? Lah. Dikasih Umar bin Khattab? Lah. Utsman bin Affan? Tidak. Ali bin Abi Thalib? No. Dikasih siapa? Dikasih seorang Yahudi yang suka ludahin mukanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu dicontohin sama Nabi Muhammad. Jadi yang beliau menyambung silaturahim bahkan bukan kepada orang Islam, Yahudi loh. Hati-hati. Jadi Islam itu sangat menghargai sebuah silaturahim. Ingat loh, Yahudi dia padahal, tapi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berbuat baik kepadanya. Memang tetangga kata Nabi tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Kata para sahabat gemetar sampai 3 kali Nabi bilang nggak beriman. Siapa? Man ya Rasulullah, siapa? Apa kata Nabi? Orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Perhatikan kata tetangga di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bedakan tetangga Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, tidak dibedakan. Tapi memutuskan silaturahim kepada siapapun ini merupakan aib buat kita. Apalagi sesama Muslim mukmin. Apalagi sesama anggota Al-Irsyad Al-Islamiyah.
Satu kali lagi. Apa lagi? Sama-sama Muslim, sama-sama mukmin, sama-sama jamaah, sama-sama pengurus Al-Irsyad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gua tahlil dah beneran dah. Ngenes hati kita, saudara. Ngenes hati kita. Kalau ada, kalau nggak ada, alhamdulillah. Sebab saya pengalaman dalam organisasi, ya. Artinya organisasi yang tidak bisa naik begitu, kan isinya kadang-kadang orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau lihat dari kiprahnya, Al-Irsyad tidak. Al-Irsyad terus istiqomah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Allah, amin, amin. Perlu diketahui, saya anggota Al-Irsyad terdaftar sejak tahun 1982. Masya Allah, Sampai tabarakallah. sekarang. Kartu anggotanya masih ada. Udah jelek banget tuh. Nggak diperbaharui sampai sekarang. Ampun dah gue. Apa kek diperbaharui kek. Tahun 82 saya masih culun tanya di foto waktu zaman SMP itu udah jadi anggota Al-Irsyad Jakarta Timur. Nah, jadi jamaah sekalian, tidaklah silaturahim kata Nabi Muhammad SAW orang yang mengunjungi saudaranya. Tapi silaturahim adalah orang yang menyambung kembali yang diputus oleh saudaranya. Lihatlah kita difitnah, kok marah? Itu peluang buat menjalankan dan mengamalkan silaturahim. Makanya saya bilang tadi, pernah nggak kita silaturahim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita sendiri kalau ngedamain orang sama orang, dia yang silaturahim, bukan kita. Kita cuma mendapatkan pahala mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Alhamdulillah. Kita cuma dapat pahala karena kita menyatukan. Bukan kita pelaku silaturahim. Pelaku silaturahim itu adalah ente dihina, ente dicaci, ente dimaki. Boleh jadi ente lebih marah. Ya, tapi tetap baik. Iya, tetap baik. Tetap. Kan Ane bilang tadi, mandala ala khairin, falahu mislu ajrin fa'ilihi. Siapa yang mempelopori satu kebaikan, diikutin, maka dia mendapat pahala. Sebagaimana yang berlaku. Tapi bukan kita sebagai pelaku silaturahim. Sama orang yang berinfak, bersedekah. Kita berkata, infaklah. Orang berinfak, bersedekah. Karena ucapan kita dapat pahala. Tapi bukan kita pelaku yang bersedekahnya. Begitu juga kalau kita menghubungkan dua orang yang marahan. Kita satukan, bukan kita. Kita belum tentu sanggup untuk melakukan itu. Baru dihina. Gue nggak mau kenal lagi dia seumur hidup. Ya, begitu. Baru dihina. Gue nggak mau kenal lagi. Ya, bagaimana? Nama Nabi Muhammad SAW yang kita ikutin, yang kita amalin. Mestinya nggak boleh. Jadi begini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Silaturahim, ini perbuatan amat sangat unik. Perbuatan para nabi. Lihat, Nabi Musa alaihissalam. Kurang apa dihina, dicaci, dimaki oleh Nabi? Oleh Fir'aun, kurang apa? Tapi ketika diundang, datang bilang apa? Rabbi srahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Masih didakwahin dengan baik. Apa yang Nabi Musa katain? Fir'aun, bajingan lu. Enggak pernah ada kata-kata begitu. Begitu juga Nabi Ibrahim dengan Namrud. Kurang jahat apa Namrud? Nabi Ibrahim mau dibakar. Jahat apa? Bahkan Namrud masih mau didoain sama Nabi Ibrahim. Begitulah akhlak Islam. Kurang jahat apa Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW? Kurang jahat apa Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Janda, dan abu-abu yang lain semua? Itu kurang apa? Kurang apa sama jalan? Apa yang Nabi lakukan? Nabi masih berharap, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masih didoain. Lah kita baru difitnah dikit aja, langsung teleponnya diblok. Bagaimana ceritanya bisa begitu, Ibu Bapak sekalian? Baru dikatain disindir, padahal dia ngomong baik, dibilang itu pasti nyindir saya tuh, langsung unfriend, langsung blok, langsung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Rabb, mulai hari ini yang simpel ini, karena udah mau jam 3 nih, udah mau asar ya. Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, mulai hari ini coba kita buka wawasan kita. Jangan-jangan kita ada penyakit di badan gara-gara mutusin silaturahim. Jangan-jangan hidup kita nggak
tenang, gelisah, anak susah ngajar, suami ngeselin, dan semuanya jangan-jangan karena itu penyakit itu masih kita simpan. Jangan-jangan hidup kita nggak mulus, bisnis laki kita berantakan, bisnis kita hancur lebur, usaha nggak maju. Jangan-jangan karena azab silaturahim itu didahulukan di dunia. Azab silaturahim didahulukan di dunia. Azab silaturahim didahulukan di dunia. Ini hadis Bukhari wa Muslim, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Hati-hati saudara. Silaturahim itu adalah mulia. Sampai apaan? Sampai nasihat awal daripada Luqman dan anak-anaknya. Nasihat awal dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nasihat awal daripada Nabi Musa kepada anak-anaknya. Nasihat awal dari Nabi Yakub. Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam kepada 12 anaknya tuh, Ruben, Simon, Levi, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Terakhir Benyamin ya. Anak Nabi Yakub terakhir Benyamin. Tidak Royani bukan anaknya. Cuma sampai Benyamin doang gitu ya. Ini 12 anaknya. Apa pesan Nabi Yakub kepada mereka? Silaturahim. Apa pesan semua? Nabi Isa jagoan silaturahim. Pada waktu Nabi Isa berdakwah di kota Nazaret, ada seorang yang sangat ngeselin, namanya Lazarus. Lazarus ini jagoan pasar. Ketika Nabi Isa mengundang semua orang makan, tapi yang wabil khusus yang diundang untuk datang pertama kali itu adalah siapa? Lazarus, yang ngeselin, yang jagoan pasar, yang menghambat dakwah Nabi Isa, namanya Lazarus. Diundang. Dan Nabi Isa sebut namanya di depan umum. Ini sahabat saya, ini orang hebat, ini orang mulia, namanya Lazarus. Nabi Isa ajarannya kayak begitu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi beliau sudah contohkan sampai seorang Yahudi buta, pengemis, ngeselin, suka jelek-jelekin Nabi, tapi justru Nabi datengin. Kalau kita mau dibandingin sama Nabi, jauhnya kayak apa coba? Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jangan dong. Siapa itu yang pamit baterainya drop? Baca tadi itu colok aja. Sempet aja baca. Saya bin Talib. Afwan, izin. Kesempatan program ini sehingga bisa lanjut. Baterai drop, colok. Kok drop, kok jalan. Jangan orang yang pergi. Ambil charger, colok. Jadi hidup lagi. Jangan pergi, mau kemana sih? 10 menit lagi Bojonegoro masuk asar. Mohon izin ya, sampai pukul berapa? Kita 5 menit lagi kelar. Siapa itu? Ibu Saidah. Ibu Saidah, lu udah punya menara juga di Cawang, Menara Saidah. Jangan kemana-mana, bentar lagi ini. Ya. Allah. Mulai hari ini coba deh kita introspeksi diri. Ya Rob, jangan-jangan hidup kita begini karena kita mutusin. Gengsi apa yang mesti kita lakukan? Gak ada gengsi. Ntar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal malu. Demi Allah, kita akan diadili oleh Allah urusan silaturahim yang paling awal. Hati-hati. Saya kurang dihina apa? Di sosial media itu kurang dicaci maki apa? Ya, kurang dihina apa? Ane telepon kalau dapat nomor teleponnya, ane bilang kemarin ane dicaci maki di Facebook sama orang yang bernama Arya. Kan motor ane hilang, handphone ane hilang, laptop ane hilang, dicuri. Ya, nggak lama dihina, dimaki-maki. Ane naik motor Harley gede, padahal punya orang, dikata-katain itu katanya Ustadz apa itu, dan seterusnya dan seterusnya. Ketemu nomor teleponnya, ane telepon baik-baik, apa kabar? Saya Haikal yang kamu caci maki. Dia kemek-mekan jawabnya, bingung jawabnya bagaimana. Sekedar saya mau membuktikan bahwa saya nggak marah digituin. Akhirnya sekarang orang itu bukannya baik, malah makin kesel. Buat telepon lagi, ditutup sama dia, kurang ajar. Kirain jadi baik kan? Ya, emang dasar begitu emang. Kenapa? Karena sebagian orang dapat fulus ketika dia mencaci maki. Iya, dibayar. Iya, biasa, buzzer. Buzzer. Kalau bayar sama si Haikal nggak dapat fulus nih gue nih, gitu katanya barangkali. Teman-teman sekalian, begitulah Nabi mencontohkan. Kita tuh bakal diadili di hari kiamat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu kenapa lu berantem? Bisa ngomong depan Allah. Bisa. Dia nih Allah, dia begini bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Kita cuma tertunduk malu.
habis amal ibadah kita. Apalagi dengan tambahan, karena kalau marahan pasti ada hasad. Apa kata Nabi dalam sifat hasad? Iyyakum hasada fa inna hasada yaqulu hasanat kama yaqulu khutbah. Awas kamu dengan dengki. Awas kamu dengan dengki. Nah gitu Saidah masih ikut. Iya bentaran doang, mau kabur kemana sih? Ya. Awas kamu dengan hasad, dengan dengki. Fa innal hasada, karena dengki itu yaqulu hasanat, memakan kebaikan. Kama taqulu narul khutbah. Sebagaimana api makan kayu bakar. Ibu, woi. Boleh jadi amal ibadahmu 0 di depan Allah. Kenapa? Karena sifat hasad, iri, dengki itu ya'kulul hasanat, memakan segala kebaikan. Kama taqulun narul khutbah. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Zakat lo nggak ada artinya ntar. Haji lo nggak ada artinya ntar. Bolak-balik umroh nggak ada artinya ntar. Apalagi cuma sholatmu tidak ada artinya. Kenapa? Karena menyimpan sifat dendam. Ka'ab bin Malik, orang yang langsung masuk ke dalam surga. Abu Dzar Al-Ghifari datang ke rumah Ka'ab. Pengen tahu kenapa ini Ka'ab kok langsung neblos masuk surga. Kenapa? Apa? Kemudian setelah Ka'ab bin Malik, setelah Abu Dzar Al-Ghifari datang dan bermalam ke rumah Ka'ab bin Malik, kagak ada istimewanya. Mau bangun tahajud, tak dulu katanya. Dekat subuh baru ditahajud. Mau puasa, tak dulu. Ada tamu, nggak usah puasa, nggak puasa. Orang ini biasa ibadahnya. 3 hari Abu Dzar Al-Ghifari nginep di rumahnya. Karena penasaran kok Nabi memujinya dengan pujian yang sangat tinggi. Rasulullah memujinya sampai pujian yang sangat tinggi. 3 hari kemudian baru Abu Dzar bercerita rahasianya. Nyamarnya. Wahai Ka'ab, saya ini pengen tahu apa ibadahmu. Kok Nabi mengatakan begini. Ternyata saya saksikan kamu biasa saja. Apa rahasianya? Ka'ab juga bingung. Saya juga bingung. Saya mau begini aja, biasa aja. Maka menjelang pulang baru dipanggil. Oh mungkin ini. Dipanggil lagi. Ya Abu Dzar, saya tidak pernah punya rasa dendam, rasa iri, rasa dengki kepada saudara sesama muslim. Saya sayang semua saudara sesama muslim. Saya cinta semua sesama muslim. Jangan-jangan itu. Diadui sama Rasulullah. Sodakta. Benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah sifat mukmin sejati. Hatinya jembar, hatinya lapang, hatinya plong. Suatu malam sebagai penutup, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kamar Ali ibn Abi Thalib. Rasulullah datang dan mengatakan kepada Ali ibn Abi Thalib, wahai Ali ibn Abi Thalib, maukah engkau aku berikan satu nasihat yang apabila kau pegang ini, maka kau akan lebih mulia daripada as-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mau ya Rasulullah? Mau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah setelah mendengar Ali menjawab mau? Kata Nabi, sebelum tidur setiap malam maafkan orang yang bersalah padamu hari itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Maafin semua orang yang bersalah. Sebelum tidur tuh, ya Allah, ya Allah, muliakan dia. Itu, ya Allah, sejahterakan dia. Bukan yang ngancam, besok pagi tar gue balas dia. Tar gue balas dia. Innalillah. Yang kedua kata Nabi apa? Sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu, yang memfitnah, yang mendengki, sambung. Dan yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Beri hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah kepadamu. Beri hadiah kepada orang yang tidak memberi hadiah kepadamu. Coba bayangkan. Kalau orang ngasih hadiah, nggak usah disuruh, kita balesin. Kalau enggak lo kebangetan. Tapi itu break even point namanya, impas. Dia kasih kita balikin kasih dia, impas. Tapi yang Nabi bilang lebih mulia, orang yang tidak pernah memberikan apapun, kasih. Mulai sekarang, cari di handphone ini. Di handphone ini cari nama orang yang nyebelin. Cari mulai sekarang. Oh ini nyebelin. Oh ini nyebelin. Oh ini ngeselin. Buru-buru WA. Apa kabar? Kangen kita nggak ngobrol. Tuh kalau bisa. Tuh kalau mau. Itu sekarang kalau mau bisa. Banyuwangi. Masya Allah Banyuwangi nih. Alisat Banyuwangi. Zulfia ya. Masya Allah khair. Ini juga mau main ke Banyuwangi nih. Jadi jamaah sekalian, coba berani nggak begitu? Kalau nggak berani,
saya mau berandai-andai. Nanti malam rumahmu diketok. Assalamualaikum. Berandai-andai. Buka pintu. Ternyata Rasulullah yang datang. Apa jadinya? Geblak. Apa kita masih diakui sebagai umatnya? Apa kita masih diakui sebagai umat Rasulullah? Apa masih kita diakui? Sementara kita masih punya sesama muslim, masih marahan, masih musuhan, masih nggak negor. Keluar dari umatku. Mungkin itu yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari rumahku. Man qata'a silaturahim. Siapa yang memutuskan silaturahim, la yadkhulul jannah. Tidak bakal masuk surga. Jangan sampai itu terjadi di akhirat nanti. Setelah ini, ambil handphonemu. Sapa orang yang nyebelin itu. Sapa orang yang pernah memfitnahmu. Sapa. Itulah contoh terbaik dari umat terbaik, dari nabi terbaik, dari zaman terbaik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Terima kasih kesempatan ini dalam halal bil halal silaturahim wanita Islamiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk terus ya bersilaturahim dan mengabdi kepada agama, bangsa dan negara di wadah kita, yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.